Oke, Pak Menteri tadi disebutkan ini aset negara yang dikelola, aset milik rakyat juga. Artinya ini kalau misalnya kita kalau berbisnis itu kan berbicara dua nih, sukses banget atau nanti hancur banget, boncos banget gitu kan bahasanya masyarakat. Nah ini kalau seandainya sukses ini akan tentu menambah keuntungan untuk negara. Tapi kalau kita berbicara worst come to worst-nya, ketika gagal ini akan kegagalan kerugian negara jatuhnya atau kerugian badan atau seperti apa? Ya memang di Danantara ini apabila kita sudah melakukan investasi sesuai dengan bisnis praktis yang benar, sesuai dengan aturan yang benar, sesuai dengan lapisan-lapisan yang ada seperti melalui komite investasi, komite audit, kemudian hal-hal lain yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya namanya bisnis itu pasti ada aja. Ada resiko. Resiko kerugian itu ada. Tetapi selama itu kita lihat adalah resikonya yang terhitung atau calculated risk, ya kita punya parameter-parameter yang kita bikin, kita bentuk. Tapi kalau masih jadi kerugian, ya kadang-kadang kita investasi mungkin 50 yang kita investasi, satu mungkin rugi, ya. Tapi kan yang mesti dilihat kerugian itu karena apa? Yang penting bukan karena kepentingan, ada benturan kepentingan. Ada niat-niat, bukan ada kesengajaan di sana. Iya, jadi memang semua proses sudah dilakukan. Ya namanya bisnis nggak semua untung. Kalau semua untung, menurut saya wah itu menjadi nggak pernah ada di dalam dunia ini bisnis. High risk, high return pasti. Tidak pernah tidak rugi itu. Pasti ada mungkin satu dua yang rugi, tapi harus lihat secara keseluruhannya. Harus lihat secara asas manfaatnya itu apa, dampak kepada pencapaian pekerjaannya sebagaimana, mungkin itu. Artinya disinilah tadi yang Pak Menteri bilang bahwa ini tetap bisa diaudit loh. Kalau memang sudah melewati tahap itu dan tidak ada hal-hal yang dilanggar, ya silahkan diperiksa. Kalau ada dilanggar pun tetap bisa masuk di situ kan ya. Iya, kita transparan kok, sangat-sangat transparan. Makanya penting untuk Danantara melakukan semua sistem dengan sangat hati-hati tadi itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari publik ya Pak Menteri. Kemudian ada juga beberapa kali disebutkan bahwa ini akan seperti Temasek Holding nantinya atau Kasanah yang dimiliki Malaysia. Tapi kita juga tahu Temasek ada EV kemarin sempat rugi juga gede itu. Resiko-resiko itu juga sudah terkalkulasi atau dipikirkan nantinya ya? Iya, kan resiko itu yang penting buat kami adalah resiko yang terhitung, yang calculated risk. Bagaimana kalau ada resiko itu terjadi, mitigasinya seperti apa, penanggulangannya seperti apa. Nah itu yang kita siapkan, itu yang kita atur dalam peraturan yang ada. Jadi kita juga tidak menerka-nerka gitu seperti apa. Karena sovereign wealth fund dimanapun di dunia pasti ada masa-masa returnnya itu mungkin tidak sebagus waktu sebelumnya atau lebih bagus. Karena kembali lagi ini kan tergantung juga dengan adanya pengaruh geopolitik, geoekonomi, force majeure, dan yang lain-lain. Tapi apabila itu ada dalam kontrol kita, yang kita bilang calculated risk itu kita sudah perhitungkan secara matang, secara baik dan benar, ya itu akan menjadi bisnis judgment tersendiri gitu, Mbak. Ya. Berapa target waktu Pak Menteri yang diberikan bahwa ini akan memberikan hasil yang bagus untuk Indonesia? Kita memang bicara baru 4 hari ini dibentuk, tapi kan sudah ada strategi ke depannya seperti apa? Iya. Buat kami yang paling penting adalah fondasi yang kita taruh itu adalah fondasi yang baik dan benar. Itu dulu, karena fondasinya ini harus kuat karena ya mengelola aset 900 miliar dolar ini kita nggak bisa main-main. And we don't want to take any risk. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara misalnya projectnya, ya kita udah ini sambil bersamaan kita sudah lihat ada beberapa project yang on the pipeline yang kita sudah lihat, kita sedang mulai review. Ya, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama tapi dalam negeri ya konsentrasi kita ya. Walaupun kita diizinkan untuk berinvestasi di luar negeri juga, tapi fokusnya sekarang di dalam negeri, terutama yang itu parameter kita ya, sesuai dengan parameter yang ada gitu ya, baik dari segi rate of return, kemudian dari segi berapa parameter lainnya, dampak ketenaga kerja berapa banyak, dan yang lain-lainnya juga. Tapi tidak tertutup juga untuk menarik investor dari luar kan? Oh iya, justru dengan ada Danantara ini, kan saya bicara juga dengan investor luar ya. Bagaimana respon pasar? Respon mereka, ya namanya awalnya tuh netral, saya bilang. Netral, tapi begitu mereka kita kasih tahu mengenai Danantara ini, pandangan mereka tuh boleh saya bilang tuh menjadi positif gitu. Karena mereka bilang, oh now you also put skin on the game gitu. Jadi
you bukan hanya invite kita untuk invest, Tapi tapi kamu you juga juga invest invest bareng. sendiri. That's build confidence. Oke. Nah, itu build keyakinan kita untuk investasi Indonesia, karena ya you juga taruh uang juga begitu. Jadi itu menambah keyakinan dari segi investor yang melakukan investasi atau foreign direct investment ke Indonesia. Oke. Gitu ya. Kalau tadi Pak Menteri bilang itu menambah kepercayaan diri investor asing, tapi kita bicara fakta nih Pak Menteri, dalam 4 hari terakhir, seminggu terakhir IHSG kita agak jeblok. Untuk 3 tahun terakhir ini paling rendah, 5% penurunannya, koreksi hampir 150 poin lebih. Bagaimana menjelaskan itu? Dan belum lagi dana asing yang juga mulai keluar dalam 1 pekan terakhir. Kan tadi saya bilang itu investor yang foreign direct investment, yang itu yang melakukan investasi langsung. Kalau mereka melakukan investasi langsung berarti apa? That's a long term commitment. Oke. Kalau long term commitment artinya apa? Mereka lihat, oh Indonesia ini ke depannya promising, otherwise mereka nggak bakal invest di Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, ini yang kita lihat yang keluar itu kebanyakan adalah investor di bursa saham, di capital market. Ya, yang dimana mereka ada portfolio investors. Nah, kenapa sih ini mereka pergi? Faktornya apa ya? Secara keseluruhan bukan hanya di bursa Indonesia, di bursa Asia pun itu memang mengalami hal yang sama, penurunan. Mereka sama-sama keluar. Nah, memang di Indonesia ditambah lagi salah satu patokan dari para saya bilang ini portfolio investor nih kalau yang buat pasar modal. Ini dari Morgan Stanley indeks kita itu diturunin, sedangkan patokan dari investor dunia itu pertama adalah Morgan Stanley Index. Nah, begitu itu kita diturunkan sedikit, dampaknya adalah beberapa investor besar langsung tarik dananya. Net sell Iya, jadi langsung. Tapi buat saya that's fine. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan kita itu perusahaannya fundamentalnya baik. Saya a true believer of fundamentalist gitu. Jadi kan ada orang investasi keluar karena faktor technical, ada faktor rumors, ada faktor kadang-kadang persepsi, tapi publik, betul. Bukan karena perusahaan itu sendiri. Bank-bank kita yang mengalami penurunan itu sehat-sehat semua, sesuai dengan standar internasional ya, sesuai dengan sangat Basel segala macam. Dari kalau saya technical sedikit, dari CAR-nya, capital adequacy ratio-nya bagus, dari net interest margin-nya bagus, loan to LDR-nya bagus, return on equity-nya bagus, return on investment-nya bagus, sangat bagus gitu. Tapi ya kembali lagi, buat saya itu pasti sebagai melihat fundamentalnya baik, saya yakin seyakin-yakinnya ini akan kembali naik lagi. Saya yakin seyakinnya. Secara fundamental Anda meyakini itu, tapi kita kan juga tidak bisa menafikan ada persepsi publik. Nah, PR-nya Pak Menteri, bagaimana meningkatkan atau membangunkan trust dari publik di nasional terlebih dahulu sebelum kita bicara global. Nanti dijawab, kita jeda dulu sejenak, one on one akan kembali sesaat lagi.